Halo teman-teman semua, kami akan memaparkan materi terkait perekonomian 3 sektor dengan anggota Jihan, Surya, Sania, Anissa, Indah, Isma, dan Dendi. Selamat menonton. Aktivitas ekonomi tidak akan terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi dinamakan pelaku ekonomi. Lantas, siapa saja sih yang disebut oleh pelaku ekonomi itu? Nah, dalam perekonomian 3 sektor, pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan juga rumah tangga pemerintah. Rumah tangga konsumsi atau yang disingkat RTK, yaitu pelaku ekonomi yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. RTK juga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah untuk rumah tangga produksi. Sedangkan rumah tangga produksi atau RTP yaitu pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa untuk konsumen. RTP membeli faktor produksi dari RTK untuk membuat barang atau jasa. Dan rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara yaitu pelaku ekonomi yang mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekarang waktunya untuk membahas peran pemerintah dalam perekonomian nih. Untuk peran yang pertama yaitu untuk stabilitas ekonomi, mengontrol inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran lewat kebijakan fiskal dan moneter. Peran yang kedua yaitu untuk alokasi sumber daya, menyediakan barang atau jasa publik, subsidi, dan insentif untuk sektor tertentu. Peran yang ketiga yaitu untuk redistribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan lewat pajak dan bantuan sosial. Lalu untuk peran yang selanjutnya untuk regulasi dan pengawasan, mengatur pasar, melindungi konsumen, dan menjaga standar lingkungan. Untuk peran yang kelima sebagai pendorong pertumbuhan, seperti investasi infrastruktur dan dukungan inovasi. Untuk peran yang selanjutnya yaitu mengatasi kegagalan pasar, mengatasi polusi, krisis keuangan, dan masalah lain yang di pasar. Nah, itu tadi peran pemerintah dalam perekonomian. Waktunya lanjut ke materi berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas APBN. Jadi, apa itu APBN dan komponen apa saja yang ada di dalam APBN tersebut? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu perencanaan keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang memuat estimasi pendapatan dan pengeluaran negara untuk periode 1 tahun. APBN ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerataan sosial, dan kestabilan ekonomi. Terdapat 2 komponen utama di dalam APBN, yaitu pendapatan negara dan juga belanja negara. Yang pertama adalah pendapatan negara. Sesuai namanya, pendapatan negara adalah semua penerimaan atau pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak, bukan pajak, serta hibah dan pinjaman. Yang kedua adalah belanja negara. Apa itu belanja negara? Belanja negara itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk belanja pemerintahan, transfer ke daerah, dan juga pembayaran hutang negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai circular flow perekonomian 3 sektor. Aliran ini menunjukkan bagaimana rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pertama, mari kita lihat sektor rumah tangga. Di sini, individu dan keluarga berperan sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal kepada perusahaan. Sebaliknya, perusahaan akan menjual barang atau jasa yang mereka produksi kepada rumah tangga dan memberikan mereka upah atau gaji. Sekarang, mari kita beralih ke pemerintah. Perusahaan tidak hanya berinteraksi dengan rumah tangga, tetapi juga pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual barang atau jasa yang mereka produksi. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan subsidi dan infrastruktur publik kepada perusahaan. Selain itu, rumah tangga juga berkontribusi kepada pemerintah. Mereka membayar pajak ke pemerintah dan memberikan tenaga kerja. Pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga digunakan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan subsidi kepada rumah tangga. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian 3 sektor.
Interaksi antara perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah sangat penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Ketika perusahaan beroperasi secara efisien dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga, pendapatan rumah tangga meningkat dan konsumsi pun meningkat. Hal ini menciptakan permintaan yang stabil untuk produk-produk perusahaan yang pada gilirannya mendorong produksi dan investasi lebih lanjut. Pemerintah memainkan peran penting dalam pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak dan belanja pemerintah. Untuk mendukung lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi melalui kebijakan yang mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Tahap selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Berikut ini adalah rumus dari pendapatan nasional keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Adapun keseimbangan dalam aliran pendapatan dan pengeluaran pada model ekonomi 3 sektor, yaitu S ditambah T sama dengan I ditambah G, yang dimana S adalah tabungan atau saving dari sektor rumah tangga, T adalah pajak atau tax yang dipungut oleh pemerintah, I adalah investasi yang dilakukan oleh sektor perusahaan, dan G adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, di mana S dan T termasuk ke dalam bocoran, sedangkan I dan G termasuk ke dalam suntikan. Jadi secara sistematis total kebocoran sama dengan total suntikan. Lalu kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui suatu perekonomian dengan 3 sektor memiliki fungsi konsumsi rumah tangga sebesar 100 ditambah 0,5 YB, pajak sebesar 0,2 Y, dan pengeluaran investasi sektor perusahaan sebesar 1.000, pengeluaran pemerintah sebesar 1.000. Hitunglah nilai keseimbangan pendapatan nasionalnya. Lalu kita tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya, di mana C adalah 100 ditambah 0,5 YD ditambah I adalah 1.000 ditambah G adalah 1.000. Y sama dengan 2100 ditambah 0,5 YD. Y sama dengan 2100 ditambah 0,5 dikali Y dikurangi 0,2 Y, di mana itu adalah nilai dari teks. Y sama dengan 2100 ditambah 0,5 dikali 0,8 Y. Y sama dengan 2100 ditambah 0,4 Y. Lalu dipindah ke kiri, maka akan menjadi minus. Y dikurangi 0,4 Y sama dengan 2100. 0,6 Y sama dengan 2100. Y sama dengan 2100 dibagi 0,6. Y sama dengan 3.500. Jadi pendapatan nasional 3 sektor ini adalah 3.500. Untuk materi selanjutnya adalah menggambar kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Langkah-langkah menggambar kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Yang pertama, siapkan variabel dasar. Ada pendapatan nasional sebagai sumbu X, pengeluaran agregat sebagai sumbu Y, menentukan komponen AE yaitu konsumsi simbol C, investasi simbol I, dan pengeluaran pemerintah simbol G. Yang kedua, buat garis 45 derajat dari titik asal 0,0 yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Berikut contoh gambar kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.